Halo semuanya, kembali lagi ke materi selanjutnya, yaitu ke halaman 10, yaitu ergonomi, furnitur, kantor, dan dapur. Kalau kemarin kita membahas tentang ergonomi anak-anak dan lansia, sekarang kita masuk ke furnitur kantor dan dapur. Kita mulai di ergonomi kantor terlebih dahulu. Pengertiannya sendiri adalah ergonomi perkantoran merupakan cabang ilmu ergonomi yang mempelajari penyesuaian lingkungan kerja dan peralatan kantor guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta kenyamanan karyawan di tempat kerja. Jadi kalau di kantor itu kan identik bekerja. Ketika kita bekerja yang dibutuhkan karyawan itu tentunya efisiensi, produktivitas, gimana cara meningkatkan semangat bekerja gitu ya, biar nggak bosan. Lalu kenyamanan, karena pasti ini di kantor ini akan berjam-jam. Tentunya furnitur yang dipakai, misal kayak kursi atau meja itu harus nyaman gitu. Jadi biar apa ya, aktivitas berlama-lama misalnya di komputer itu sebenarnya tidak terasa melelahkan gitu. Lalu di sini ada evolusi kantor atau sejarah gitu ya. Jadi pada tahun 1930 itu biasanya disebut Taylorist Office. Prinsipnya itu pertama efisiensi pabrik, lalu produktivitas tinggi, dan kemudahan pengawasan. Contoh di dalam tabel ini itu dengan misalnya dikatakanlah luasannya adalah 100 meter persegi gitu ya. Jadi semuanya sama. Jadi biar kita bisa melihat perbandingan dari tahun ke tahun gitu. Diasumsikan pada tahun Taylorist Office pada tahun 30-an itu berisi 42 orang gitu. Banyak ya. Kalau kita lihat layoutnya, di sini linear, memanjang-memanjang, dan ada apa ya, ini seperti kayak komputer atau apa ya, pokoknya alat untuk mereka bekerja gitu ya. Efisiensi pabrik, jadi pada tahun 1930-an itu kan masih apa ya, banyak pekerja pabrik gitu ya. Jadi memang terdesain untuk pekerja pabrik yang identik banyak. Dan biasanya itu butuh pengawasan gitu. Nah, kalau posisinya seperti ini, ketika misalnya atasannya mau ngawasin, mau mantau gitu lah ya. Dia bisa berjalan dari belakang, jadi langsung kelihatan semua apa yang mereka kerjakan gitu ya. Langsung kelihatan gitu, mana yang nggak kerja, mana yang kerja gitu ya. Dan ini menentu produktivitas tinggi tentunya. Karena pabrik itu kan ada apa ya bahasanya ya, ada target gitu loh ya. Jadi memang harus kerja-kerja gitu. Lalu pada tahun 1950-an ini disebut Borolan Shaft Office. Prinsipnya itu kreativitas dan kolaborasi. Lalu perubahan radikal dari Taylorist Office. Dan biasanya ini berisi 19 orang kerja. Di tahun 1950-an ini udah mulai kelihatan layoutnya udah mulai sedikit dinamis, udah tidak kaku linear, udah mulai diatur-atur, tapi masih terlihat kotak-kotak. Maksudnya apa ya? Sirkulasinya tuh udah mulai kelihatan arahnya, geraknya, tapi masih kotak-kotak gitu furniturnya. Jadi masih belum terlalu bereksplor bagaimana. Jadi di sini udah muncul kreativitas dan untuk kolaborasi. Jadi apa ya? Ketika butuh antar satu sama lain tuh kayak mudah karena dia tidak tertutup dan tidak apa ya. Jadi misalnya bayangin orang yang di depan mau kolaborasi sama orang yang belakang gitu, terlalu jauh kan. Kalau yang ini mudah diakses gitu. Nanti ini ada hubungannya sama penempatan ruangnya juga. Cuman ini kita bahas sejarah dulu. Lalu masuk ke tahun 1960-an itu disebut Action Office. Ini udah memperkenalkan konsep modular dan fleksibel. Lalu lahirnya konsep cubicle office. Jadi kalau kalian tahu cubicle office itu yang tertutup-tertutup ini per area gitu. Itu namanya cubicle office.
Konsep yang modular dan fleksibel tentu lebih fleksibel gitu ya daripada yang pertama. Dan kalau yang perbandingannya sama yang tahun 1950-an, dia kan terbuka ya, cenderung lebih ke terbuka. Ini udah mulai semi-semi tertutup gitu ya, semi terbuka atau semi tertutup. Jadi tetap apa ya, produktivitasnya tetap bisa dikerjakan, tapi tetap bisa berinteraksi gitu, lebih fleksibel. Lalu di tahun 1980-an ini baru disebut cubicle office. Prinsipnya itu versi lebih efisien dari action office. Lalu minim kolaborasi dan pengawasan. Gitu. Kalau kita lihat juga layoutnya ini linear, semi private, semi tertutup gitu ya. Makanya ini untuk cocok untuk pekerjaan yang tidak menuntut kolaborasi tinggi. Jadi memang individualis gitu ya, cocok gitu. Makanya disebut versi efisien dari action office gitu ya. Lalu pada tahun 1990-an ini baru disebut open plan. Prinsipnya efisiensi ruang pertama. Lalu yang kedua, kemudahan pengawasan. Yang ketiga, minim privasi dan konsentrasi. Kalau kalian ingat, ini layoutnya linear, sama kayak yang Taylor's Office. Jadi makanya ini mudah diawasi. Jadi atasannya ngecek itu mudah gitu. Efisiensi ruang, betul. Karena kalau kalian Taylor's Office ini satu meja ini buat satu orang gitu. Satu arah gitu lah ya. Tapi kalau yang open plan ini satu meja, tentunya sudah diukur ya, lebih lebih gede ini mejanya ya tentunya. Tapi bisa dua depan belakang gitu. Jadi kayak komputernya itu membelakangi, saling membelakangi gitu lah ya. Jadi makanya disebut efisiensi ruang. Dan minim privasi tentu karena satu meja ini bisa diisi 6 orang, sedangkan ini satu meja 3 orang gitu ya. Jadi privasinya lebih terbuka lagi gitu ya. Dan minim konsentrasi. Tentunya ini untuk pekerja-pekerja desain mungkin cocok gitu ya, tapi kalau untuk konsentrasi yang tinggi mungkin tidak cocok. Lalu ini yang terakhir ini di tahun 2021-an itu disebut post pandemic office. Prinsipnya itu fleksibel dan kolaborasi, terus banyak partisi dan ventilasi, lalu yang ketiga akses ruang luar dalam. Oh iya tadi ketika di action office ini isinya 18 orang perbandingannya. Kalau kubikel ini bisa 24 lebih banyak lagi karena dia linear. Open plane lebih banyak lagi juga karena dia hampir menyentuh sama kayak Taylor's Office 35 orang. Makanya efisiensi. Lalu di post pandemic ini bisa berisi 21 orang gitu ya sedikit. Fleksibel dan kolaborasi. Banyak partisi dan ventilasi tentu ini terlihat di desainnya banyak partisi dan tentunya tapi ini bukan partisi yang tertutup full sampai atas enggak. Jadi kayak ini semi terbuka. Jadi kayak misal mau fokus ada area-area mau fokus, ada area-area untuk rapat gitu, meeting, ini untuk diskusi, ini area untuk bertemu gitu ya dengan tamu. Ini area kalau mau fokus bekerja, kalau ini semi terbuka. Fleksibel dan kolaborasi tentu, jadi apa ya, areanya ini nggak terpatok di situ aja, jadi semi terbuka. Jadi ketika perlu untuk berinteraksi atau kolaborasi gitu ya, rapat-rapat kecil bisa gitu. Akses ruang luar dan dalam. Jadi ini semua desainnya kan semi terbuka. Kalau yang enggak ini desainnya ini pakai kaca gitu. Jadi apa ya? Tidak tertutup full sampai atas. Jadi akses untuk ke ruang luar dan dalam itu kayak lebih jadi lebih fleksibel, lebih apa ya? Lebih jadi ketika itu tembok, jadi kayak mau berinteraksi atau dari ruang luar itu kan apa ya? Sedikit tertutup, sedikit kesusahan untuk berinteraksi. Tapi ketika pakai kaca, misalnya di depannya itu di dalam orang yang jalan itu ingin dipanggil, jadi kayak misalnya say hi atau kayak kelihatan dari luar, tapi tidak terlalu tertutup itu, tapi tertutup gitu. Makanya pakai menggunakan kaca atau yang semi transparan. Gitu.
Untuk tipologi kantor sendiri, tujuan utama dari lingkungan kantor adalah untuk mendukung penghuninya dalam melakukan pekerjaan mereka. Tentu ya. Tipologi kantor ini juga ada dibagi jadi tiga. Ada ruang kerja, ada ruang pertemuan, dan ruang dukungan. Ruang kerja sendiri ini digunakan untuk kegiatan kantor konvensional seperti membaca, menulis, dan bekerja komputer. Lalu untuk ruang pertemuan ini biasanya menggunakan proses interaktif, baik itu percakapan cepat atau brainstorm intensif. Gitu. Lalu untuk ruang dukungan ini digunakan untuk kegiatan sekunder seperti pengarsipan dokumen atau istirahat. Jadi tipologi kantor itu ada tiga, ruang kerja, ruang pertemuan, dan ruang dukungan. Kita bahas ya tipologi ruang kerja dulu ya. Jadi ini ada 6 jenis. Misalnya ada kantor terbuka atau open office. Ini cocok untuk aktivitas yang membutuhkan misalnya banyak interaksi atau pekerjaan rutin yang tidak menuntut konsentrasi tinggi. Biasanya bisa lebih dari 10 orang. Makanya ini terbuka, open office, dikatakan open office di gambarnya. Lalu ada ruang tim semi tertutup. Ini cocok untuk kerja tim yang memerlukan komunikasi intensif dan tingkat konsentrasi sedang. Biasanya ini 2 sampai 8 orang. Karena semi tertutup, jadi dia eh, ada apa ya? Kayak partisi gitu ya untuk kerja tim. Lalu ada bilik atau kubikel. Ini semi tertutup. Ini cocok untuk kegiatan yang memerlukan konsentrasi sedang dan interaksi terbatas. Biasanya 1 orang di dalamnya. Makanya ada dinding, pembatas dinding di gambarnya. Lalu ada kantor pribadi. Kalau kantor pribadi ini jelas tertutup ya. Ini cocok untuk kegiatan yang bersifat rahasia, memerlukan konsentrasi tinggi, atau melibatkan banyak rapat kecil. Dan biasanya itu 1 orang gitu ya. Nih, seperti ini. Lalu ada kantor bersama, biasanya ini tertutup. Ini cocok untuk pekerjaan yang memerlukan konsentrasi sedang dan kerjasama dalam kelompok kecil. Biasanya ini diisi 2 sampai 3 orang. Ini kalau mau rapat-rapat kecil gitu. Lalu ada ruang tim. Ini tertutup. Ini cocok untuk kerja tim yang bersifat rahasia dan memerlukan komunikasi internal yang intensif. Biasanya ini cocok untuk 4 sampai 10 orang. Lalu juga ada ruang studi atau ruang belajar yang tertutup. Ini cocok untuk kegiatan jangka pendek yang memerlukan konsentrasi atau bersifat rahasia. Ini cocok untuk 1 orang. Dan pun di sini juga ada, biasanya ada tanda gitu ya, ada kayak no music atau no suara keras-keras gitu ya. Terus ada ruang kerja atau ruang duduk yang semi terbuka. Ini cocok untuk kegiatan jangka pendek yang membutuhkan kerjasama atau interaksi spontan. Biasanya cocok untuk 2 sampai 6 orang. Makanya tidak pakai partisi, tapi pakai kursi yang didesain semi-semi apa ya, tinggi gitu ya, fungsional gitu ya. Selain menutupi, tapi juga untuk sebagai pembatas gitu ya. Selain menutupi sebagai pembatas, bisa untuk duduk juga gitu. Lalu ada floating table. Floating table ini apa ya? Furnitur yang apa ya? Maksudnya furnitur yang menempel ke dinding, jadi seakan-akan melayang gitu ya. Tapi ini furnitur yang nempel ke dinding. Ini terbuka, masuk ke terbuka. Ini cocok untuk kegiatan jangka pendek yang membutuhkan konsentrasi rendah dan sedikit interaksi, biasanya untuk 1 orang. Dan ini biasanya untuk pekerjaan yang singkat dan misalnya buru-buru, maksudnya perlu dikerjakan cepat gitu ya. Kayak misalnya ngirim dokumen, tapi kan kalau megang laptop butuh bawahan kan, butuh meja kan, ini cocok gitu. Lalu ada tipologi ruang pertemuan. Di sini ada 6, yaitu ada ruang pertemuan kecil. Ini ada yang tertutup dan terbuka ya.
Kalau ruang pertemuan kecil yang tertutup, ini cocok untuk pertemuan formal maupun informal. Biasanya 2 sampai 4 orang, seperti gambar ini. Jadi ada biliknya, gitu, karena dia tertutup. Lalu untuk ruang pertemuan kecil yang terbuka, ini cocok untuk pertemuan singkat dan informal. Biasanya 2 sampai 4 orang juga, tapi terbuka gitu. Jadi kayak hanya ada meja aja gitu. Lalu ada ruang pertemuan besar. Ini juga ada yang tertutup sama yang terbuka. Kalau yang tertutup, ini cocok untuk pertemuan formal. Biasanya 5 sampai 12 orang. Jadi makanya ada dindingnya gitu ya. Lalu untuk ruang pertemuan besar yang terbuka ini cocok untuk pertemuan singkat dan informal. Biasanya 5 sampai 12 orang juga seperti ini. Ini tidak ada dindingnya, jadi terbuka makanya. Lalu ada biasanya ruang brainstorming. Ini biasanya tertutup. Ini cocok untuk sesi brainstorming dan lokakarya. Ini untuk pertukaran ide, diskusi singkat gitu. Makanya biasanya disediakan juga layar monitor, layar eh ya, layar monitor sama papan tulis biasanya untuk menjelaskan gitu ya. Terus ada titik pertemuan, biasanya terbuka. Ini cocok untuk pertemuan informal yang tidak rutin dan bersifat spontan atau hanya satu kali. Jadi ini bukan untuk yang apa ya, diskusi berat yang harus apa ya, diskusi berat yang berjam-jam gitu enggak. Ini hanya pertemuan singkat, hanya diskusi sedang, mungkin hanya untuk membahas klien dan lain-lain atau pertemuan ya pertemuan singkat, pembahasan singkat lah intinya. Dan ini tidak rutin, jadi kayak hanya sesekali aja. Ini cocok karena ini kan bisa konsepnya berdiri gitu. Ini contoh adalah ini berdiri kan nggak mungkin untuk berlama-lama gitu ya. Biasanya ini 2 sampai 4 orang juga. Lalu masuk ke tipologi ruang dukungan. Ini juga ada beberapa. Salah satunya ada ruang arsip. Ini biasanya ada terbuka atau tertutup gitu ya. Ruang arsip sendiri adalah ruang untuk penyimpanan file dan dokumen yang sering digunakan. Jadi butuh, kalau misalnya perusahaannya itu perusahaan arsip yang butuh banyak dokumen, jadi perlu ruang arsip tersendiri biasanya. Gitu ya. Lalu ada ruang penyimpanan, ini bisa terbuka dan tertutup. Ruang ini untuk penyimpanan perlengkapan kantor yang umum digunakan. Jadi misalnya ATK, keperluan-keperluan lain yang biasa dipakai kantor gitu. Kalau desain, desainer interior, biasanya ruang penyimpanannya ini seperti cat, seperti gagang pintu, paku, dan sebagainya. Jadi ruang penyimpanan yang sekiranya memang akan dipakai oleh karyawannya. Lalu ada area cetak dan salin. Biasanya ada terbuka dan tertutup. Area dengan fasilitas untuk mencetak, memindai, dan menyalin dokumen. Jadi kalau misalnya butuh, jadi butuh apa area tersendiri untuk ngeprint dokumen-dokumen gitu. Kalau misalnya itu berhubungan dengan suatu yang print out, yang kertas gitu ya. Misalnya kalau di desain itu butuh print-printan untuk ketemu klien, jadi kan harus bawa print out-nya, desain kita, brief desain kita, atau hasil renderan kita gitu kan. Kan kadang ada beberapa klien yang memang nggak mau pakai laptop gitu, jadi memang harus di print. Terus ada area surat, ini bisa terbuka atau semi terbuka. Ini adalah tempat karyawan dapat mengambil atau mengirim surat pribadi. Cuman di zaman yang sekarang ini sepertinya udah tidak ada lagi ya, karena surat kan sudah by email sekarang, udah digital. Mungkin sudah enggak, cuman zaman dulu mungkin butuh begitu ya. Lalu ada area dapur atau pantry. Ini bisa terbuka atau tertutup. Biasanya ini juga pantry-nya ini mini pantry ya. Ini tempat karyawan dapat memperoleh kopi, teh, minuman ringan, dan makanan ringan. Karena zaman sekarang itu juga kantor-kantor udah memikirkan kebutuhan karyawan gitu. Jadi emang ada mini pantry yang karyawan tuh bisa misalnya menghangatkan panas, ada microwave-nya, tuh tersedia snack-snack kecil gitu. Ada beberapa kantor yang menerapkan seperti itu. Lalu ada break area, biasanya ini semi terbuka atau tertutup. Ini tempat karyawan dapat beristirahat sejenak dari pekerjaan.
Jadi kalau udah di kantor-kantor zaman sekarang juga, ini ada break area jadi kayak area buat beristirahat gitu. Dan biasanya dia desainnya itu kalau di gambar ini bisa menyediakan misalnya ada buku-buku, majalah-majalah, tempat beristirahat, kayak ada beberapa kursi gitu ya untuk istirahat sejenak, kayak gak pusing gitu. Lalu ada area locker. Ini bisa terbuka atau semi terbuka juga. Ini tempat karyawan dapat menyimpan barang pribadi mereka. Cuman kayaknya zaman sekarang itu ini mungkin cocok untuk yang nggak ganti gitu. Jadi kayak misalnya apa ya? Seperti chef itu kan tidak memungkinkan untuk bawa apa ya? Bawa barang-barang kita di area kita karena itu kan area memasak, jadi harus clean area gitu ya. Jadi mungkin cocok area locker. Tapi kalau kantor-kantor jam sekarang atau apalagi kantor desain biasanya tuh mejanya udah luas jadi udah ya naruh barang-barang mereka ya di meja mereka gitu mungkin tidak membutuhkan area locker gitu jadi tergantung lagi gitu. Terus ada ruang merokok tertutup, ini tempat karyawan dapat beristirahat sejenak dan merokok. Ini bagian perokok biasanya ada area rokok tersendiri dan biasanya itu ditaruh ada yang rooftop jadi outdoor gitu, jarang sih adanya indoor gitu ya, tapi tergantung desainnya lagi sama bentuk bangunannya dan kebutuhannya. Lalu ada ruang baca, biasanya semi terbuka atau tertutup. Ini tempat karyawan bisa membaca buku, jurnal, dan majalah. Ini mungkin kalau researcher butuh sering baca buku gitu ya, cocok. Gitu. Terus ada ruang permainan, itu tertutup. Ini tempat karyawan bersantai dengan bermain games seperti komputer, biliar, atau dart. Ini juga ada beberapa kantor yang sudah nyediain spot-spot games gaming room gitu ya. Ini bukan permainan games yang menyediakan komputer dengan spek tinggi, bukan. Ini kayak hanya permainan ringan ya kayak tenis meja gitu ya. Bola tenis apa sih? Tenis meja atau permainan kayak Uno disediakan gitu biar kalau bosen bisa main gitu. Lalu juga ini ada area tunggu, ini bisa terbuka atau semi terbuka. Ini tempat karyawan menerima tamu dan menunggu dijemput. Jadi misalnya sering menerima klien atau tamu kan bisa ada ruang tunggunya dulu. Biasanya di situ itu area itu. Atau misal karyawan yang menunggu dijemput gitu ya, bisa. Terus ada area sirkulasi. Ini biasanya terbuka. Ini sebagai sirkulasi di lantai kantor menghubungkan semua area. Karena jenis sekarang kan sudah jenis kantornya open plan. Di slide sebelumnya itu kan open plan. Jadi area sirkulasi kantor tuh connecting room antara ruang satu dengan ruang lainnya gitu. Nah, yang disebut open office sekarang itu. Sistem kerja yang efektif. Penempatan suatu ruang mempertimbangkan kedekatan antar unit serta kriteria tambahan seperti pencahayaan alami dan area tamu menggunakan tabel atau diagram kedekatan. Jadi penting ketika kita mendesain, sebelum kita melayout ruangannya, kita perlu tahu nih di kantor, mana ruangan yang perlu dekat antar ruangan, mana yang tidak perlu terlalu dekat, mana yang sering berinteraksi, mana yang tidak, itu sangat perlu gitu. Ini contohnya kalau kita lihat bagian di sebelah kanan. Ini misal dengan keterangan, misal yang nomor 9 itu adalah kedua unit bekerja sama secara erat dan perlu ditempatkan berdekatan. Kalau nomor 3 ini kedua unit bekerja sama dari waktu ke waktu sehingga sebaiknya ditempatkan berdekatan. Kalau nomor 1 ini kedua unit tidak sering bekerja sama, jadi sehingga tidak ditempatkan berdekatan. Jadi misalnya ini ada beberapa ruang, misalnya ruang direction, sekretariat, accounting, R&D, engineer 1, engineer 2, sales, marketing sama personel. Jadi cara bacanya ini adalah ini total proximity race ini total keseluruhan ini ya. Cara bacanya ini adalah misal gini, ruang direksi sama ruang sekretariat. Dia di angka 9. Berarti ini keduanya ini sering bekerjasama secara alat dan perlu ditempatkan berdekatan. Kalau kita melihat misal sales sama engineer 1. Sales, engineer 1. Dia satu. Ini tidak sering bekerja sama dan tidak perlu ditempatkan berdekatan. Cara ngeliatnya gitu. Misalnya marketing sama R&D.
L&D, marketing. Ini 9. Jadi ini perlu ditempatkan berdekatan. Ini cara bacanya seperti itu. Dan seterusnya. Gitu. Ini total seluruhnya. Kalau sistem kerja yang efisien ini, misal di gambar pertama ada support chair. Ini cocok untuk pekerjaan berdiri yang membutuhkan fleksibilitas dan kenyamanan tambahan. Misalnya kasir atau resepsionis. Kalau yang lihat nomor satu, di sana nomor satu, misalnya ada meja. Ini eh, kursinya miring kan. Jadi kayak semi-semi duduk, semi-semi berdiri gitu. Dan sih ada footrest-nya. Footrest ini apa? Penyangga kaki gitu. Makanya ini kenapa cocok untuk kasir sama resepsionis? Karena kan mereka lebih sering menerima tamu fungsinya. Bertemu gitu ya. Kalau mereka bayangkan mereka duduk, terus tamunya datang. Berapa menit datang. Kayak duduk berdiri itu akan lebih extra effort gitu kan. Jadi makanya ini didesain cocok untuk kasir dan resepsionis. Desain seperti ini. Lalu yang nomor dua ini, gambar nomor dua ini, orang cenderung membungkuk ke depan, membuat sandaran kursi kurang efektif. Misalnya kursi berlutut ini dengan kemiringan lebih dari 20 derajat ini dapat meminimalkan kifosis lumbal. Misal juga orang yang punya penyakit kifosis lumbal gitu, cenderung membungkuk ke depan. Ini didesain untuk orang yang berpenyakit seperti itu. Desain kursi yang miring dengan kemiringan lebih dari 20 derajat seperti ini, menumpu pada bagian area lutut ya, seperti ini. Jadi ini membuat bagian belakangnya ini enggak membungkuk lagi ke depan gitu ya, karena sudah ditopang oleh bagian lututnya, desain seperti itu. Kalau gambar nomor tiga ini stasiun kerja berdiri duduk. Soalnya ini typo. Ini ideal untuk pekerjaan dalam jangka waktu lama atau terus-menerus seperti teller bank atau perakitan, memungkinkan pergantian posisi antara berdiri dan. Jadi ini terdesain, ini kursinya. Jadi kursinya ini tinggi dan mejanya ini tinggi. Terdesain untuk apa ya? Dia melakukan berdiri. Jadi kalau teller bank sama untuk merakit perakitan itu kan biasanya butuh waktu berlama-lama, berjam-jam. Jadi mungkin ini terdesainnya tinggi, biar dia kalau misalnya bosan atau pengen berdiri dia bisa langsung berdiri, tidak perlu. Jadi ergonomi ini cocok untuk orang berdiri gitu. Makanya kursinya ini terdesain tinggi dan footrestnya tinggi. Kan harusnya footrestnya sependek ini tapi dia tinggi gitu. Lalu sistem kerja yang aman ini, yang pertama, isu utama desain tempat kerja yang ergonomis itu adalah postur pekerjanya. Pengguna ini sering berganti postur untuk menjaga kenyamanan dan produktivitas. Berikut 4 postur referensi yang umumnya diamati di stasiun kerja komputer. Kita lihat di gambar nomor satu. Jadi bisa ada 4 postur yang biasa orang bekerja. Standing, berdiri. Decline sitting, lebih dari 90 derajat. Ini yang duduknya kayak semi-semi berdiri gitu ya. Terus ada upright sitting, ini between 90 sampai 105 derajat. Ini yang duduknya normal gitu ya, biasanya kita. Ada recline sitting, ini 105 sampai 120 derajat. Ini yang duduknya pada semi tiduran, seperti itu. Ini ada 4 kerja. 4 postur kerja yang biasa terjadi gitu ya. Lalu penelitian menunjukkan duduk lama ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan, nyeri, atau cedera permanen. Kalau kalian lihat di gambar dua, ini memperlihatkan gangguan yang umum terjadi di area kerja kantor. Jadi kalau kita ketika duduk, ini adalah titik-titik yang bisa terjadi. Nih, neck strain, bagian leher. Tentu ya, kalau kita kerja komputer duduk itu kan sakit leher gitu ya. Terus ini ada shoulder tendinitis and bursitis. Eh, apa sih pundak itu juga sakit. Jadi kadang kalau kita eh, kerja lama-lama itu kan kadang suka peregangan dulu gitu kan ya. Terus ini juga ada bagian tenis and golfer's elbow, epicondylitis, bagian lengan ya.
bagian siku. Karena kan ketika kita kerja kan posisi siku itu harus datar, datar dengan komputer, jadi harus kerja berat gitu. Terus ada low back pain. Low back pain ini bisa tulang belakang. Jadi kalau kalian skoliosis yang tadi ngebungkuk gitu. Kalau kalian lihat gambar yang sebelah kiri ini adalah gambar posisi duduk yang benar. Sedangkan gambar yang kanan ini terlalu bungkuk. Ini posisi yang salah. Seperti itu. Lalu ada hand and wrist tendinitis. Jadi kalau kerja di komputer kan tangan yang bekerja dan itu pegel juga kan. Terus ini ada bagian pergelangan tangan, carpal tunnel syndrome, karena dia harus menopang juga ya. Terus ada bagian kaki, swelling edema, karena juga kalau duduk itu kan tubuh itu menopang ke kaki juga kan, bebannya. Itu juga capek dan perlu diperhatikan. Titik-titik ini yang rawan dan biasanya terjadi yang perlu diperhatikan juga ketika mau mendesain ruang kerja gitu ya. Pendekatan fisiologis. Pendekatan ini mengacu pada ukuran tubuh rata-rata manusia, kebiasaan kerja, dan data antropometri. Yang pertama, ukuran tubuh rata-rata orang Indonesia ini digunakan sebagai acuan untuk memastikan furnitur dan peralatan kerja sesuai kostum dan jangkauan pengguna. Yang kedua, kebiasaan kerja seperti postur ketika bekerja, memahami bagaimana pengguna duduk, berdiri, ataupun bergerak membantu dalam merancang furnitur dan ruang kerja. Yang ketiga, adaptasi tinggi meja, kursi, dan kabinet sesuai postur tubuh pengguna berdasarkan data antropometri. Penyusunan ini memastikan posisi kerja yang nyaman, mendukung postur yang benar, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi resiko cedera. Ini salah satu contoh desain ruangan kerja yang diambil di buku Human Dimension. Ada banyak case-nya. Ini case-nya kalau misal ada ruangan kerja, terus mau ada laci di belakangnya. Huruf A, B, C, D, cara baca ini kan kalian udah tahu ya, udah di materi pertemuan-pertemuan sebelumnya udah pernah diajarin ini A, B, C, D ini dan di sini inch-nya. Jadi misal kita mau tahu ketinggian mejanya di G, 29 sampai 30 inch, berarti berkisar di antara 73,7 sampai 76,2 cm. Biasanya di meja di 75 gitu. Terus jarak F, misalnya kita mau lihat tahu turn around work zone untuk membuka laci di 30 sampai 44 inch. Biasanya ada di 76,2 sampai 111,8 gitu. Ini bisa kalian baca sendiri di Human Dimension itu banyak dan lumayan detail ya. Dari pendekatan budaya, ini setelah pandemi COVID-19, ini banyak kantor mengadopsi sistem kerja hybrid sehingga dirancang lebih fleksibel. Layout tradisional seperti kubikel padat ini diganti dengan ruang terbuka, open plan, dan area fleksibel. Ciri-cirinya itu biasanya layout kantor yang modern itu menggabungkan open space, zona kolaborasi, breakout room, furnitur fleksibel, dan zona privat untuk fokus. Lalu untuk kantor modern di Indonesia ini juga memadukan elemen budaya lokal dan desain kontemporer dengan sentuhan alami seperti tanaman, gunung hijau, dan lingkungan alami. Lalu kantor yang berkelanjutan atau sustainable. Ini menekankan pencahayaan alami, sirkulasi yang baik, material ramah lingkungan, dan lainnya. Untuk kantor modern ini dirancang menarik juga, fleksibel, dan dapat mendukung gaya hidup digital untuk generasi milenial dan Gen Z. Ini ada contoh desain kantor Bayer Indonesia New Office tahun 2021. Kita lihat sudah nggak pakai kubikel-kubikel padat, kubikel padat yang salah satu sudah enggak. Pekerjaannya apa? Area kerjanya juga open plan, terbuka. Ya, kantornya juga fleksibel, ada zona privat untuk fokus, misal di sini atau di sini gitu. Terus pencahayaan alami, bukaannya cahaya, sirkulasinya juga baik, material ramah lingkungan, menggunakan kayu, dan ada tanaman-tanaman juga, penggunaan warna hijau, gitu.
Seperti itu. Kantor jenis sekarang. Dan kalau kaliannya juga ini sekarang juga udah menyediakan mini pantry buat kantor-kantor beristirahat, bikin kopi, mengambil minuman, snack-snack. Ini juga area games, ini area kerja, gitu. Inovasi desain furnitur kantor. Kalau kalian kita lihat di nomor satu, ini ada meja yang sangat multifungsi. Di sini di area tengah ini bisa menghangatkan atau masak ringan, makanan atau minuman. Terus ini laci, ini kursi bisa ditaruh di bawah sini. Terus juga ada area tempat sampah. Di area atas ini tuh ada tempat sampah kalau dibuka, kalau mau buang bahan makanan gitu ya. Terus ini ada dua meja. Meja yang sebelah ini, yang saya tandai, ini bisa dipakai kerja misalnya. Terus meja sebelahnya untuk makan. Jadi sangat multifungsi. Terus di gambar nomor dua ini ada desain meja yang misalnya bagi pecinta kucing gitu ya. Kalau kalian lihat di sini ada alur selain untuk penopang meja ini ada alur kucing buat kucing berjalan dulu. Alur kucing, sirkulasi kucing kan kalau permainan kucing seperti itu ya, kayak ada perosotan-perosotannya gitu ya. Terus ini lubang-lubang jadi kucing bisa ngelompat gitu. Kalau yang mencinta kucing, ini bisa juga nih jadi inovasi-inovasi. Terus yang nomor tiga selanjutnya, jadi yang kaum rebahan ini cocok juga nih seperti ini. Jadi ketika dia mau pakai istirahat, tinggal kayak mejanya di semi-semi dijatuhin gitu, terus dia tiduran deh gitu ya. Jadi kalau mau bekerja, tinggal dibangunin lagi mejanya, tapi tidak terlihat apa ya, desainnya menarik, sederhana, tapi untuk fungsional gitu ya. Bisa dipakai bekerja gitu. Terus di gambar nomor 4 ini ada contoh meja yang fleksibel. Meja yang fleksibel, yang bisa dibawa kemana-mana. Pertama dia ada rodanya. Terus kalau kalian lihat, ini banyak sekali bukaannya. Garis-garis ini adalah bukaannya. Jadi untuk menyimpan laptop, terus untuk menyimpan mouse, peralatan lainnya, bahkan nih kamera, buku, dan lain-lainnya. Jadi ketika mau bawa, ya kayak bawa koper aja gitu ya, didorong, ataupun bahkan diangkat gitu ya. Sangat-sangat fleksibel ini cocok bagi orang yang mau kerja di mana aja gitu, anywhere, dan nggak perlu butuh meja karena dia tuh sudah ready mejanya dia sendiri gitu ya. Gitu. Lalu selanjutnya kita masuk ke ergonomi dapur. Dapur ini merupakan salah satu ruangan penting yang harus ada di setiap rumah tinggal. Kegiatan memasak merupakan aktivitas rutin sehari-hari yang umumnya memakan waktu sekitar 8 jam per hari. Kegiatan ini dikategorikan sebagai pekerjaan dengan intensitas setengah berat. Jadi 8 jam sehari itu lumayan lama ya, aktivitas dapur gitu ya. Karena kita bayangin juga kita makan 3 kali sehari, pagi, siang, malam gitu ya. Jadi kalau emang yang ibu rumah tangga gitu akan lebih sering di dapur memang aktivitasnya gitu ya. Lalu untuk evolusi dapur sendiri di tahun eh, lebih dari 1400-an ini disebut early kitchens. Prinsipnya ini menggunakan perapian terbuka. Lalu makanan dimasak di luar ruangan dengan kuali atau tusuk sate. Zaman dulu di gambar sini, ini masak masih menggunakan perapian terbuka dan di luar ruangan dan masih menggunakan kuali ya. Lalu masuk ke tahun 1400-an atau disebut the Central Hearth. Makanan ini dimasak di perapian pusat aula besar. Asap keluar melalui jendela tanpa kaca atau lubang atap. Awalnya kayu bakar ditopang oleh alat sederhana, kemudian berkembang menjadi perapian dinding. Ini udah mulai eh, ini udah mulai masuk ke
indoor gitu ya, tapi hanya di aula-aula besar di tahun segini. Terus juga nih ada lubang atap nih, kalau ngeliat gambar sini. Ini juga awalnya ditopang oleh kayu bakar di bawah. Terus ada kayak alat sederhana, kayak perapian dinding. Ini menempel pada dinding. Di tahun segini, udah mulai berkembang. Ada lubang atap dan perapian dinding. Lalu masuk ke tahun 1500-an, ini atau the advent of the chimney. Ini udah cerobong asap mulai dipisahkan dari aula besar, dipindahkan ke dinding luar. Dapur berukuran besar dengan langit-langit tinggi, lalu ventilasi disediakan melalui kisi-kisi di atap. Ini udah mulai jelas cerobong asapnya. Kalau kalian ini lebih proper lagi, cerobong asapnya udah terdesain. Jadi asapnya udah ada sirkulasinya, udah ada jalurnya sendiri gitu. Dan di sini dapurnya udah berukuran besar, langit-langit udah nggak pendek-pendek lagi dan ada ventilasi. Masuk ke tahun 1800-an, ini Catherine Beecher, kompor di ruangan terpisah dengan pintu geser. Udah mulai tertata. Memasak dengan gas tanpa cerobong asap. Lalu meja dapur setinggi pinggang sepanjang dinding dan diterangi jendela. Meja dapur setinggi pinggang sepanjang dinding ini. Terus kompor terpisah dengan pintu geser. Kalau kalian ingat, di sini area kitchen. Di sini kompornya. Jadi udah terpisah dua area. Jadi kayak ada area masak, ada area prepare gitu ya. Lalu di tahun 1900-an ini udah masuk ke electric cooking. Memasak dengan listrik. Peralatan bermotor listrik seperti lemari es, kipas, mesin cuci gitu ya. Dan furnitur mulai diproduksi secara massal. Jadi kalau kalian lihat di sini, desain furniturnya udah kayak compact, udah kayak kitchen set gitu ya. Ini udah mulai diproduksi secara massal. Udah memasak secara listrik juga, ada lemari es dan lain-lain. Lalu masuk ke tahun 2000-an, yaitu early 20th century, desain dapur hanya mengalami sedikit perkembangan. Karena kita lihat, ini juga udah dapurnya udah kekinian ya tahun segini. Jadi perubahannya nggak terlalu banyak makanya. Lalu meja kerja dipasang sepanjang dinding, bukan di tengah ruangan. Jadi kalau dulu kan tuh, kalau kalian dapur-dapur sekarang itu kan gede-gede ya. Dan sepanjang dinding. Jadi bisa ada area dinding 3 meter ya. Dapur bisa se-3 meter itu sepanjang dinding itu tergantung kebutuhan dan desainnya juga kan. Lalu fokus pada fungsi bukan dekorasi. Dan kalian kalau juga dia sampai full plafon juga kan desain dapur yang sekarang karena butuh biasanya rata-rata kebutuhan space juga. Jadi bagian atas bisa untuk naruh-naruh barang gitu yang jarang diambil. Tipologi dapur. Tiga peralatan utama dalam dapur yaitu kulkas, wastafel, dan kompor membentuk segitiga kerja, the work triangle, yang ideal untuk efisiensi. Jarak terlalu dekat dapat mengurangi permukaan kerja, ini maksudnya area kerja gitu ya. Terlalu jauh juga membuat proses memasak jadi melelahkan. Ini contoh gambarnya. Jadi ada kulkas, wastafel, dan kompor. Ini selalu membentuk triangle. Coba kita lihat di jenis-jenisnya. Ini dapur yang linear atau inline. Kulkas, sink, memasak. Karena biasanya urutannya itu adalah ambil barang dulu, terus ke dicuci gitu, preparing, terus lalu dimasak gitu kan. Lalu misalnya ada two side or galley jenis ini. Jadi misalnya nih kulkasnya, misalnya ada dua area. Ini kulkasnya, ini apa wastafelnya, sinknya, ini masaknya. Terus yang U-shape membentuk huruf U, dapur U. Ini kulkasnya, ini wastafelnya. Misalnya ada ini contoh jendela ya, ini masaknya. Lalu ada yang bentuk L-shape gitu ya. Ini kulkas, ini sinknya, ini kompornya. Terus juga ada tambahan, ada island unit. Island unit itu yang biasanya ada di tengah gitu ya. Dan biasanya ini juga tentatif sih. Ada beberapa pengguna yang mau kalau misalnya kebutuhan space atau areanya masuknya dia lebih lebar, ada yang enggak juga gitu.
Sistem kerja yang efektif. Urutan kegiatan mulai dari penyimpanan, itu kulkas, persiap, ini area eh, sekitaran sink, memasak itu di kompor, dan mencuci itu di sinknya itu sendiri. Jadi misal kita lihat bagian yang pertama ini. Ini dengan keterangan misalnya satu, persiapan awal. Satu, ini adalah persiapan awal. Store, refrigerator, or larder. Ini membongkar bahan makanan, membuka kemasan, dan menyiapkannya untuk diolah. Misal satu. Habis satu ke nomor dua. Nomor dua ini wet zone, sink atau dishwasher, waste bin, mencuci dan pemotongan. Masuk ke area mencuci dan pemotongan. Ini untuk mencuci, mengupas, dan memotong bahan makanan. Lalu melaju ke area 3 atau dry prep, dry goods stores. Ini yang ketiga ini peracikan dan pengolahan untuk menimbang, mencampur, dan membuat adonan atau bahan siap masak. Lalu masuk ke yang nomor 4, cook, cooker, or hot ovens. Memasak, ini memasak menggunakan kompor, oven, atau microwave untuk merebus, memanggang, atau menggoreng. Lalu masuk ke yang kelima, serve, crockery and cutlery tableware. Ini penyajian dan menyantap, menyajikan makanan, menyantap meja, dan menikmati hidangan. Lalu yang keenam ini eat, tablet, and chairs. Mencuci dan penyimpanan. Mencuci peralatan serta menyimpan kembali bahan atau makanan sisa di lemari es atau lemari dapur. Ini kalau nomor satu ini bisa langsung dry prep. Jadi misal zaman sekarang itu kan ada yang sudah meal prep kan. Jadi udah sedia, udah tinggal masak. Ini bisa langsung ke cooking gitu. Terus area dua, mencuci dan pemotongan, ini bisa berhubungan dengan serve. Jadi ketika penyajian kan ada yang mau cuci, jadi cuci dulu ini bisa. Yang keenam ini, sisa makanannya bisa nggak habis, disimpan lagi ke store. Gitu. Yang keempat juga ini ada dua ya alurnya, serve sama the dry. Misalnya ada salah satu contoh dapur. Yang pertama kan store, kulkas. Ini the work of three angle. Terus wash, dicuci, sink. Ketiga tempat prepare, meracik-racik bumbu. Yang keempat ini memasak, tuh kompornya. Yang kelima ini serve, menyajikan. Yang keenam lalu makan di meja makan. Gitu. Sistem kerja yang efisien. Efisiensi dapur ini dapat dicapai melalui desain modular dan multifungsi, serta penggunaan material yang mudah dibersihkan dan dirawat. Kitchen set dengan soft closing system. Soft closing system itu kitchen set yang misal kita buka pintunya itu ketika lepas, itu nggak langsung jundar, nggak langsung tertutup gitu. Jadi dia tuh kayak pelan-pelan tertutup. Itu namanya soft closing system. Gitu. Kita lihat gambar di sebelah kanan. Nomor satu ini peralatan cuci piring. Nomor dua ini rak pisau, talenan, dan saringan. Jadi ini udah ditempatkan sesuai kebutuhan masing-masing, sesuai apa ya? Iya, kebutuhan dan kegunaannya masing-masing gitu ya. Nomor tiga ini laci penyimpanan untuk kantong makanan, kantong sampah, label, tali pengikat, dan sejenisnya. Ya, dinamakan efisiensi adalah satu rak ini bisa untuk beberapa eh, beberapa apa ya jenis beberapa jenis apa ya bahasanya ya beberapa kegunaan gitu. Ini ada nomor tiga, terus ada nomor empat. Sini mangkuk cuci piring serta bahan pembersih misalnya. Terus ini ada nomor lima, slot untuk baki atau tray. Jadi efisien. Jadi nggak cuma untuk satu doang, bagi satu ini satu itu nggak efisien. Jadi Pak dapur tuh harus efisien. Jadi bisa beberapa bagian gitu ya. Terus kita lihat di area bawah sini juga bisa digunakan gitu. Misal yang nomor 6 ini adalah tempat sampah, ember, dan penyedot. Terus yang nomor 7 ini pembuangan sampah atau waste disposer gitu ya. Yang nomor 8 ini mesin mencuci piring, dishwasher. Yang 9 ini gantungan handuk dengan gagang panjang berbentuk J. Seperti itu.
Sistem kerja yang aman. Efisiensi dapur dapat dicapai melalui desain modular dan multifungsi, serta penggunaan material yang mudah dibersihkan dan dirawat. Kitchen set dengan soft closing system. Soft closing system udah tahu yang tadi. Desain modular itu adalah desain yang ini ke atas, memanjang ke atas, memanjang ke kanan gitu. Itu adalah, namanya adalah desain modular. Dan multifungsi. Jadi kalau kita lihat ini adalah gambar yang atas ini adalah desain dapur untuk pengguna kursi roda. Coba kita lihat. Pertama, dapurnya tingginya lebih pendek. Karena kursi roda kan identik duduk. Nggak mungkin setinggi selangit kayak orang normal ketika berdiri gitu di dapur. Tidak mungkin. Terus kalau kalian ini the space, dicuci piring sama dimasak, ini the space, lebar, kosong gitu ya. Ini untuk kursi roda masuk, bukan masuk kayak masak. Jadi yang membutuhkan area space segitu kan untuk kursi roda. Jadi lebih besar areanya. Seperti itu. Jadi menyesuaikan kebutuhan masing-masing. Ini contohnya yang kayak yang lansia yang hidup sendiri gitu. Mungkin kalau misalnya si lansia tinggal bersama orang lain yang bisa membantu dia, mungkin tidak perlu dapur serendah ini mungkin gitu ya. Tapi ini kalau misalnya hidup sendiri, karena di luar negeri tuh lansia tuh hidup sendiri gitu ya di apartemen. Jadi dibutuhkan desain seperti ini. Terus desain, contoh desain yang di bawah ini adalah desain yang tidak aman bagi anak-anak. Misal nih, nomor satu, ini makanan sehari-hari diletakkan di luar jangkauan anak-anak. Nggak mungkin dong anak-anak bisa nyampe. Ini ukuran anak-anak segini, makanannya di sini. Nomor dua, timuran kain di atas kompor dapat jatuh dan terbakar. Ini kompor. Kalau lagi nyala, terbakar. Nggak mungkin, kan. Nomor tiga, ini pintu lemari yang dibiarkan terbuka dapat membentur kepala anak. Terus yang keempat, kompor terlalu dekat dengan jendela terbuka, gorden dapat terbakar gitu ya. Makanya kadang jendelanya tuh tanpa gorden bahkan gitu ya. Karena bahaya juga, karena gimana ya? Hari apes tuh nggak ada di kalender kan. Jadi meminimalkan dan mengefisiensi hal-hal yang tidak diinginkan itu perlu gitu ya. Misal nomor lima, ini stop kontak terlalu dekat dengan wastafel dan kelebihan beban oleh kabel yang menjuntai di belakang. Gitu. Nggak mungkin dong, nanti kesetrum. Kabel ketemu air, kesetrum. Bahaya. Terus yang nomor 6, misal nih, kaleng aerosol dapat meledak karena panas dari kompor. Kan nggak mungkin dong ditaruh di situ. Jadi kayak emang udah areanya tuh ada tempatnya masing-masing gitu ya. Nomor 7, ketel mengeluarkan uap tepat di atas stop kontak. Bahaya, stop kontak panas nanti bisa meledak. Gitu kan. Yang nomor 8, kucing dapat berjalan di atas meja dapur karena terbuka. Itu juga perlu diperhatikan. Terus misal yang nomor 9, laci berisi pisau tajam dibiarkan terbuka dan mudah dijangkau oleh anak. Ini bahaya. Kalau sampai anak megang pisau, nggak bisa dibayangkan. Karena anak kan seperti materi minggu lalu ingin coba-coba sesuatu yang baru, terus kayak jangan ya, gitu ya. Nomor 10, nomor 10 ini, zat beracun disimpan di tempat yang mudah dijangkau anak. Malah kebalik ya. Nomor 1 sama nomor 10 ini kebalik. Terus nomor 11 misalnya, gagang panci dibiarkan mencuat sehingga mudah dijangkau anak. Bahaya kan kalau misalnya habis masa air panas terus tumpah kena ke kaki anak, bahaya. Terus nomor 12, misalnya kayak gini, tas belanja yang tertinggal di lantai dapat menyebabkan anak terjatuh. Terus nomor 13, tumpahan cairan yang tidak sengaja yang tidak segera dibersihkan membuat lantai licin. Terus yang ke-14, 14, makanan kucing yang dibiarkan terbuka mudah dijangkau anak. Nanti dikira makanan dia terus kemakan. Karena kan makanan kucing sekarang tuh kayak bentuknya tuh unik-unik kan, kayak makanan manusia. Terus yang nomor 15, ubin yang terlepas dapat menyebabkan anak tersandung. Ini jadi harus menciptakan sistem kerja yang aman bagi orang yang bekerja khusus ataupun ya anak-anak. Gitu ya. Pendekatan fisiologis. Pendekatan ini mengacu pada ukuran tubuh rata-rata manusia, kebiasaan kerja, dan data antropometri.
Ukuran tubuh rata-rata orang Indonesia ini digunakan sebagai acuan perancangan untuk memastikan kabinet dapur sesuai dengan postur dan jangkauan pengguna. Lalu kebiasaan pengguna termasuk postur memasak, mencuci, dan aktivitas lainnya di dapur. Cara mereka berdiri, menunduk, mengambil bahan, atau bergerak dapat membantu merancang kitchen set yang ergonomis. Lalu tinggi dan lebar kabinet atas dan bawah disesuaikan dengan postur tubuh berdasarkan data antropometri untuk memastikan posisi kerja yang nyaman, mendukung postur yang benar, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi risiko cedera. Kalau kita lihat ini salah satu gambar yang ada di Human Dimension ukuran-ukuran. Ini kalian bisa cek sendiri ini salah satunya. Ukuran huruf-hurufnya ini bisa kalian lihat di sini. Misal lebar dapur bagian bawah, meja dapur bagian bawah. Oke, ini 24 sampai 26 inch atau sekitar 61 sampai 66 cm. Biasanya rata-rata di 60 cm. Lalu yang F ini, ukuran kabinet yang atas, ini di 12 sampai 13 inch atau sekitar 30,5 sampai 33,0. Biasanya ini rata-rata di 30 cm. Kenapa ini lebih kecil? Karena bayangin masa nunduk. Kalau ukuran kabinet yang atas sama dengan kabinet yang bawah, kebentur atau nggak kelihatan. Pencahayaan juga kurang kan. Jadi kenapa ya? Kabinet yang atas itu selalu lebih lebarnya tuh selalu lebih kecil, apa ya, lebih sempit, lebar lebih kecil lah lebarnya gitu ya. Ini nanti bisa kalian baca semuanya. Jadi memang harus diperhatikan. Dan dapur ini lumayan salah satu desain yang paling kompleks karena banyak kegiatan dan area-areanya perlu diperhatikan setiap rak-raknya. Di sela sebelumnya itu harus diperhatikan. Di mana naruh sendok, di mana naruh bumbu, di mana naruh kulkas. Banyak segala aspek yang diperhatikan. Jadi emang butuh-butuh apa ya, butuh ekstra lebih gitu ya di dapur. Kalau dari pendekatan budaya, perubahan gaya hidup saat ini memengaruhi desain dapur. Pengguna lebih mengutamakan efisiensi seperti dapur modular, island, dan area multifungsi yang mendukung interaksi keluarga serta persiapan cepat. Biasanya layout dapur yang modern ini menggabungkan open space, kabinet multifungsi, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu dapur modern di Indonesia ini memadukan elemen kayu dan desain kontemporer dengan sentuhan alami seperti tanaman, dinding hijau, dan pencahayaan alami. Yang ketiga, menekankan pencahayaan yang alami, sirkulasi baik, penggunaan material ramah lingkungan, dan lainnya. Dapur modern juga nih dirancang menarik, fleksibel, dan dapat mendukung gaya hidup digital untuk generasi milenial dan Gen Z. Ini ada beberapa contoh. Hasil desain eh, kantor dekoruma.com. Ini saya ngambil contoh di 3 lokasi yang berbeda dengan ukuran yang kurang lebih sama, 8 meter persegi. Dengan desain yang kalau kita lihat atas ini Jawa Barat, ini modern kontemporer. Terus yang di tengah ini Japandi natural. Yang terakhir ini modern kontemporer. Kalau kita lihat, luasan dapur ini dibentuk dengan dapur yang berbeda-beda. Bisa bentuk linier yang modular ke atas, bisa bentuk huruf L, dan ada island-nya, island table-nya. Terus bisa membentuk huruf U dan di bawah tangga. Jadi ini tergantung denah dan kebutuhan penggunanya. Mungkin pengguna yang di atas ini tidak areanya lebih sempit karena ini kan area terbuka. Tidak, kalau misalnya ditaruh island table di tengah, mungkin akan sempit dan sirkulasi untuk ke ini mungkin area taman itu akan sempit gitu. Jadi hanya cukup butuh yang L, makanya dia modular ke atas gitu ya. Tuh. Lalu yang bentuk huruf L membutuhkan island table. Kalau kita lihat mungkin kebutuhan rumahnya yang apa ya, luas lahannya yang nggak terlalu besar, bisa juga dijadikan island table-nya ini meja makan. Jadi kalau kalian lihat fokus ini ada dua kursi dan ini mejanya bisa ditarik gitu, fleksibel gitu. Jadi ketika mau nggak dipakai ditutup, mau dipakai buat makan bisa gitu ya. Kalau yang
paling bawah kayak sepertinya dia udah punya ruang makan ya dilihat dari kursi-kursi ini. Makanya mungkin dia hanya butuh area dapur saja. Makanya mungkin nggak semodular yang gambar pertama. Tapi kebutuhannya tercukupi. Makanya dia membentuk huruf U. Jadi ini ada area berlebih untuk persiapan atau serve gitu. Dan di sini menggunakan kulkas kecil yang bisa kalau kalian ini masih ada space di sini. Jadi ini bisa kalau misalnya nanti pengguna mau upgrade kulkas yang lebih tinggi ini bisa gitu. Inovasi desain dapur. Kalau kalian lihat, yang pertama ini inovasinya adalah naruh colokan tapi tertutup. Pertama, safety, aman. Jadi kalau misalnya, kan bahaya juga ya colokan, terus anak-anak iseng kayak megang-megang atau masukin tangannya gitu ke dalam colokan, itu kan kesetrum gitu ya. Memudahkan, seamless, nggak terlihat juga, jadi desainnya juga terlihat rapi, seamless, kabelnya juga di dalam, dan tentunya aman. Yang nomor dua, ini ada kompor. Kalau kalian kompor biasanya itu kan selalu ada cooker hood. Cooker hood kan biasanya ada di atas. Ini ada desain kompor yang beserta cooker hood. Jadi dia nyerap asap juga. Ini cocok kalau misalnya ada di island table di tengah. Terus misalnya suka ngundang tamu gitu ya, party gitu ya. Jadi kayak di sini tungku kompornya juga ada 4. Jadi bisa masak berbarengan secara langsung. Dan asapnya langsung di sini. Jadi kayak lebih ringkas dan lebih efisien gitu ya. Hanya beli satu produk bisa beberapa manfaat. Lalu kalau kita lihat yang ketiga, ini sink zaman now ya. Di gambar atas kalau ini ada baki gitu ya. Jadi cuci piring. Ini kalau misalnya mau potong-potong buah, ini kalau misalnya mau tirisin, jadi mau cuci buah yang langsung tirisin gitu. Nanti kalau misalnya nggak dipakai, tinggal digeser, geser gitu, atau diangkat. Ini wastafel seperti ini yang sekarang. Jadi multifungsi banget gitu. Mau cuci buah, mau tiriskan gitu ya, mau motong-motong langsung gitu. Jadi nggak perlu jarang lagi untuk butuh air ke sink. Jadi udah di satu lokasi. Dan nomor tiga ini lebih gede lagi. Misal di island table, dia malah bisa untuk serve makanan gitu ya. Kalau misalnya orang yang suka party gitu ya. Jadi makanya ini ketutup. Nanti kalau misalnya mau dipakai buat cuci piring, tinggal diangkat seperti itu. Di gambar nomor 4, ini kalau yang misalnya suka party dan partinya itu pindah-pindah tempat. Maksudnya pindah-pindah tempat tuh mungkin kadang di ruang tamu, kadang mungkin di ruang mana gitu ya. Jadi ada kabinet yang ada rodanya, jadi dia fleksibel bisa dipindahin kemana-mana. Terus kalau kalian nggak, nih di bagian sisi kirinya bisa dijadiin meja. Kalau dibuka, tutup atasnya ini ada area sink atau cuci piring. Terus kalau ditarik yang bagian kanan ini bisa jadi meja, terus peralatan bisa menyimpan peralatan. Jadi sangat-sangat fleksibel. Ini mirip desain yang kantor yang bisa dibawa kemana-mana. Ini sama seperti itu, gitu. Dan airnya pun nanti akan ditampung dulu di sini, gitu. Memang tidak bisa menampung air yang sebanyak eh, buang-buangnya atau enggak. Ini mungkin desain untuk yang tidak buat selama-lamanya ya. Maksudnya yang beberapa kali, hanya beberapa jam dibutuhkan beberapa saat seperti itu. Oke, segitu segitu dulu materi tentang ergonomi kantor dan dapur. Terima kasih, semoga kalian paham penjelasannya dan sampai jumpa.